Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir berkumpul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan barakah, mendapatkan ilmu yang manfaat, sehingga menjadikan kita orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Beliau Qutbid Da'wah wal Irsyad berkata, wa ahlul imani fil yaqini ala thalathi darajatin. Dan orang-orang yang beriman ini di dalam keyakinannya terbagi menjadi 3 derajat. Orang-orang beriman yang ada ini di dalam keyakinan itu dibagi menjadi 3 derajat. Derajat umum, kemudian derajat yang lebih tinggi, kemudian derajat yang tertinggi. Al-ula, yang pertama, wahiyya darajatu ashabil yamin. Derajatnya ashab kelompok al-yamin, kanan. Ini kalau kita ingat dengan ayat Al-Quran itu kan ada dalam surat Al-Waqi'ah itu ya. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud ila akhir. Di akhir ayat juga ada lagi ya. Wa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Itu bahasanya hampir mirip dengan yang di Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu ashabul yamin, kelompok yamin itu kan kanan ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan ashabul yamin itu orang-orang yang nanti ketika diserahkan buku catatan amalnya, mereka menerima dengan tangan kanan. Karena nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini ada yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Kalau sudah menerima dengan tangan kanan, ini tanda baik, kebaikan, tanda ridho. Tapi ada manusia-manusia yang menerima buku catatan amalnya itu dengan tangan kiri, bishimalihi, ya, mengambil buku catatan amal dengan tangan kirinya dia, bukan dengan tangan kanan. Atau min wara'i dhahri, jupuke iku mbureni. Jadi ada yang mengasihkan buku catatan amal, ngambilnya itu dari belakang begini. Nah, dua-duanya ini, yang ngambil dengan tangan kiri atau dari belakang, dari punggung, itu adalah tanda celakanya manusia, bahwa Allah murka terhadap orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan kita. Baik. Itu sebagian tafsir dalam Al-Quran. Ashabul yamin itu orang-orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya. Kelompok yang pertama ini yaitu kelompok ashabul yamin, yaitu mereka tasdikul jazim. Dia beriman, membenarkan Allah, janji-janji Allah dan yang lainnya, membenarkan Nabi Muhammad dan yang diucapkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, membenarkan adanya hari akhir, hari pembalasan, membenarkan surga, membenarkan adanya neraka dan seterusnya. Jadi dia punya keyakinan yang kuat. Akan tetapi masih ada disertai dengan imkanut tasyakkuk. Kadang-kadang satu keadaan keyakinannya itu berubah gitu.
goyang, goncang kadang-kadang keimanannya, tapi tidak seterusnya. Ada di momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu kadang-kadang dia itu seperti orang yang imannya tipis. Contoh seperti kita ini sekarang, tidak ada dari kita yang tidak beriman kepada Allah, semua beriman kepada Allah. Tidak ada yang tidak beriman kepada nabi-nabi Allah, utamanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang tidak beriman dengan adanya surga, adanya neraka. Semua kita meyakini itu semua dengan keyakinan yang kuat. Buktinya kita menjalankan kewajiban kan, buktinya kita berusaha untuk menjauhi daripada larangan, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita berusaha. Kenapa itu semua? Karena kita tahu bahwa Allah itu menyaksikan kita, karena kita tahu bahwa Allah itu akan membalas kita sesuai dengan amal kita, karena kita tahu bahwa janji Allah itu pasti akan datang, karena kita tahu kalau kita menjadi orang yang taat, orang yang memperbanyak amal soleh, kita akan disediakan surga oleh Allah. Sebaliknya kalau kita tidak menjalankan kewajiban, melanggar agama, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Berarti amaliyah kita, amal-amal yang kita lakukan sehari-hari ini menggambarkan kalau kita beriman dengan itu semua. Kalau enggak, ya mungkin hari ini kita tidak sholat, ya mungkin kita hari ini tidak kumpul di masjid ini misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita beriman. Tapi kadang-kadang ada saat-saat iman kita itu digoyah, goncang imannya. Sebagai contohnya, ketika orang yang beriman itu diuji oleh Allah dengan beberapa ujian. Misal, mari sugih melarat, misalnya ya, mari lancar seret, mari nyekel duit, tidak nyekel duit sama sekali misalnya. Ini ujian dari Allah. Jadi kadang-kadang di antara kita itu dalam hati itu ada protes kepada Tuhan, kepada Tuhannya Allah. Ayo aku iki wis sholat 5 waktu, wis zikir, wis hadir majelis-majelis ilmu, majelis yang baik. Lah kok sih tetap fakir ngene ya misalnya. Lah kok urusan saya kok seret ya, tetap seret ya. Kok gak nyekel duit ya misalnya. Ini kadang-kadang muncul dalam hati orang yang beriman seperti itu. Ini namanya keraguan-keraguan. Imannya mulai digoncang dengan hal-hal atau sesuatu yang datang kepada dia. Atau contoh yang lain, keluarganya ada yang diambil oleh Allah, meninggal dunia. Nunggu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pengen punya anak misalnya. Lahir anak, ternyata belum dewasa, diambil sama Allah. Nah, kadang-kadang sebagian orang beriman itu tidak terima begitu. Kadang-kadang tidak terima itu dalam hati, kadang-kadang terucap dalam lisan. Nah, inilah kelompok ini dikatakan ashabul yamin. Imannya bagus, tapi ada kondisi-kondisi tertentu dia itu seperti orang yang imannya lemah. Padahal kalau dia bisa meningkatkan, maka dia tidak akan tergoncang dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, opo kok anakku sing dijupuk, opo ndak anake tanggoku misalnya. Ya. Kenapa anak saya ditakdir mati dulu padahal masih kecil, masih bayi? Seakan-akan Allah itu tidak adil. Ini adalah kelompok yang pertama, derajat yang paling bawah. Dia beriman dengan itu semua, tapi ada saat-saatnya imannya itu goncang. Dan ini tetap orangnya dikatakan orang yang beriman. Oh, kon kafir enggak, tetap beriman dia. Cuman keadaan-keadaan tertentu kadang-kadang dia berubah. Kemudian kembali lagi begitu. Astagfirullah ya Allah, kok saya punya perasaan seperti itu ya? Kok saya protes sama Allah ya? Kok saya berburuk sangka terhadap Allah ya? Padahal Allah itu ingin apa misalnya ya?
ingin menghapus dosa, ingin mengangkat derajat misalnya, dengan cara-cara memberikan cobaan tadi itu, musibah-musibah tadi. Ini kelompok yang paling bawah, nomor 1 ini. Yang kedua, ad-darajatus tsaniyah, derajat yang kedua. Naik lagi tingkatan. Wa hiya darajatul muqarrabin. Derajatnya orang-orang yang muqarrab. Muqarrab itu orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan. Bukan seperti orang beriman secara umum. Mereka didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keimanan kelompok kedua ini? Derajat kedua ini, istila'ul iman 'alal qalbi wa thabatuhu fihi. Keimanan itu sudah menguasai ruangan hatinya. Jadi tidak ada yang kosong. Penuh dengan keimanan hatinya. Wa thabatuhu fihi. Dan iman itu menancap dengan kuat seperti gunung yang kokoh. Hatta la yujawwiz an-nagid bal la yatasawwar wujudu fadlan an imkani. Kalau sudah seperti ini, maka keraguan-keraguan, goncangan-goncangan tidak akan muncul di hati orang yang seperti ini. Ya. Wis kenceng tok wis, kena musibah model apa, dia tahu ini adalah Tuhan saya Allah yang. Ya, karena itu di antara mereka pernah mengucapkan, saya itu cinta dengan musibah yang menimpa saya. Kalau orang umum kan tidak berharap begitu ya. Yo sampai kena musibah, jangan sampai kena ujian, tidak kuat begitu. Nah, tapi kalau mereka ini, orang-orang ini mengatakan, saya itu cinta dengan musibah yang menimpa saya. Jadi kalau musibah kena dia, itu dia senang, bahagia. Saya cinta dengan musibah yang menimpa saya. Kenapa? Karena saya tahu yang memberikan musibah itu adalah Zat yang maha mencintai saya. Jadi mereka itu ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu hatinya tidak goyang sedikit pun. Karena mereka 100% memahami bahwa ujian dan cobaan ini adalah dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sabar, dia menerima, menjalani. Tidak ada protes kalau ini. Kalau seperti kita kan protes ya. Kalau orang-orang ini tidak ada protes. Keluarganya meninggal, misalnya yang lain misal jerat-jerit ini, dia ya nangis tapi biasa. Ya. Nah. Nyekel duit, tidak nyekel duit, yes ngono iku wis tetep. Ya, ibadahnya tetep, wiritannya tetep, zikirnya tetep, qiyamul lailnya tetep. Tutup rai. Nah. Wa fi hadhihi darajah yasirul ghaib ka'annahu syahadah. Kalau manusia sudah masuk ke derajat ini, maka sesuatu yang ghaib itu apa? Sing ndak ketok moto. Surga itu kan ghaib. Ya, gaib itu loh. Itu kan dari bahasa Arab itu ya. Ghaib di bahasa Indonesia kan gaib. Gaib itu yang tidak terlihat mata manusia. Ya surga itu ghaib, tidak terlihat. Neraka juga seperti itu. Malaikat tidak terlihat. Jin, setan tidak terlihat. Ini semuanya ghaib. Tapi orang ketika sudah masuk ke derajat ini, sesuatu yang ghaib, yang tidak terlihat, seakan-akan terlihat. Bukan terlihat ya, seakan-akan dia melihat. Dan ini pernah ada satu kejadian antara Nabi SAW dengan sahabatnya, salah satu sahabatnya. Diceritakan ketika Nabi SAW berjalan di ganggang begitu ya, jalan, ketemu dengan sahabat yang bernama Harithah ibni Suraqah. Harithah ibni Suraqah. Ketika ketemu dengan sahabat Harithah ini,
Nabi tanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Harithah, bagaimana keadaan kamu pagi hari ini? Maka Harithah menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqan." Pagi hari ini saya menjadi orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya. Beriman dengan iman yang sesungguhnya. Ini ya kalau seperti kita ada orang ngomong seperti itu ya biasa. Tapi karena yang diajak ngomong ini Rasulullah, maka setiap omongan orang itu ya ditimbang. Ini omongannya benar apa enggak begitu? Sesuai atau tidak? Alhamdulillah pagi hari ini ya Rasulullah, saya ini orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya. Asbahtu mu'minan haqqan. Lalu Nabi dijawab seperti itu sama sahabat Harithah. Jadi takut iman ya Mbak Nabi ya. Kata Nabi, kalau ada orang mengatakan dia itu beriman dengan sebenar-benarnya, itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Tidak asal ngomong aja, ada cirinya, ada tandanya. Fama hakikatu imanik, kalau begitu apa ciri-ciri keimananmu itu? Katanya iman dengan sesungguhnya. Maka Harithah menjawab, azaftu nafsi anid dunya. Saya ini menjauhkan diriku daripada urusan dunia. Urusan dunia yang berkaitan dengan dunia tak tinggalkan. Fastawa indi hajaruha wa dhahabuha. Maka saat ini, hari ini, jadi dunia itu sudah ditinggalkan selama bermasa-masa begitu ya, dilatih. Hari ini ya Rasulullah, kalau ada orang ngasih saya batu dan yang lain ngasih saya emas, itu bagi saya nilainya sama. Padha watune. Ana wong ngekeki kertas, ambek ngekeki $100, itu sama, padha kertase begitu. Ya. Duduk milih dolar bukan milih emas. Ditolak kabeh, ndak wis padha kertase, padha watune ndak gelem begitu. Sahabat Harithah ini. Saya sekarang menjauhkan diri saya daripada dunia sehingga saat ini batu dan emas itu bagi hati saya itu sama. Jadi kalau misalnya dia dikei emas sak karung, ambek dikei watu sak karung, itu senenge podo. Kayak wong dikei watu gitu. Kemudian kalau dicuri sama orang emas sak karung, itu seperti kehilangan watu sak karung, ndak sedih biasa. Hilang emasnya, oh yes hilang, kayak kehilangan watu begitu. Kehilangan duit kayak kehilangan kertas. Ini tanda yang pertama. Kemudian beliau mengatakan Harithah ini, wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi bariza. Dan saat ini saya itu seakan-akan menyaksikan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Arsy-nya Allah, singgasananya Allah itu nampak dengan jelas. Seperti nampak begitu. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannah yatamatta'una fiha. Dan saat ini saya itu seakan-akan melihat penduduk surga itu sedang menikmati kenikmatan surga, dan saya melihat penduduk neraka sedang disiksa di dalam neraka. Koyok-koyok wis ketok begitu. Jadi sesuatu yang ghaib, yang gaib tadi itu seakan-akan nampak bagi orang-orang seperti ini. Derajatnya sudah tinggi, seperti sahabat Harithah ini. Ketika dia ngomong seperti itu, dan yang mendengarkan penjelasannya ini Rasulullah, manusia yang tahu isinya hatinya orang, di sing goro, di sing ndak. Dilihat orang ini ndak asal ngucap ini orang bener ini, imannya luar biasa ini Harithah ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arafta, Harithah, kamu sekarang mendapati menggapai ilmunya orang-orang muqarrabin ini. Kamu sudah naik derajat ini. Kamu sekarang sudah tahu ilmunya kamu. Falzam, lazimi, jangan kendor. Terus, ya teruskan. Abdun nawwarallahu qalbah. Harithah ini salah satu, kata Nabi ini ya, Harithah ini salah satu hamba Allah
yang hatinya sudah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, ya wis isinya ibadah sudah. Urusan dunia itu bagi dia nomor sekian begitu. Ya. Kon wingi ndak melok kon, nang ndi kon? Maulitan, ambek pengajian. Coba melok oleh kon makelaran 2 jutaan. Biasa. 2 juta. Biasa. 10, 20, 50 biasa. Ya. Ndak terus ngeluh emane rek kelewat. Ndak, kenapa? Karena dia sudah menjauh daripada dunia. Yang penting urusan akhirat. Sesuatu yang gaib seperti nampak di hadapannya dia. Kayak wis kabeh mlebu surga begitu. Tapi tidak melihat secara langsung. Ini kelompok yang kedua. Berarti ini dari keimanan yang kuat masuk kepada derajat keyakinan yang kuat. Kemudian derajat yang terakhir, yang ketiga, yang paling tinggi nih, puncaknya keimanan ini. Yaitu derajatnya para nabi. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ini imannya para nabi. Wa kummal warasatihim, dan pewaris-pewaris nabi yang sempurna. Karena dari orang-orang yang muqarrab itu, yang didekatkan oleh Allah, itu ada yang paling sempurna, manusia-manusia yang paling sempurna, yang derajatnya di bawah derajat kenabian, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Nah, ini masuk ke derajat keimanan yang tertinggi nih. Golongan ini para nabi ngatut ke sana. Yaitu kalau sudah masuk ke derajat ini, yasirul ghaib syahadah. Sesuatu yang tidak terlihat, gaib itu kelihatan mata, ketok moto begitu. Dan ini ya banyak dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi melihat setan atau ifrit, ya, langsung kelihatan. Kata Nabi, kalau saya ini tidak menjaga daripada derajatnya Nabi Allah Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu kan sing khidmat sama beliau, yang melayani beliau itu termasuk jin-jin juga. Kata Nabi, kalau saya tidak ingat dengan Nabi Sulaiman, jin ifrit ini tak ikat di masjid, cek sahabat-sahabat besok bisa ngelihat semuanya. Karena memang Nabi menyaksikan secara langsung sesuatu yang gaib itu langsung terlihat mata. Kenapa? Karena derajat keimanannya adalah derajat keimanan yang paling tinggi. Karena itu di dalam Maulid di bab yang kita baca barusan, di antara sifatnya Nabi Muhammad SAW itu dikatakan sam'uhu, pendengarannya Nabi itu yasma'u sariral kalam atau sarifal kalam, gesekan-gesekan pena yang ada di Lauhil Mahfud itu, ya, ketika Isra Mi'raj kan Nabi nyampe ke sana, bahkan melewati. Itu ketika Nabi di bumi, pendengarannya Rasulullah itu dengar itu semua yang berlaku di langit dan yang setelahnya itu, di pendengarannya Nabi itu semuanya terdengar. Tidak ada yang tertutup dari pendengarannya Nabi SAW. Walaupun nabinya ada di bumi. Basaruhu ila sab'it tibagi thaqib. Pandangannya Nabi itu menembus sampai lapisan langit yang ketujuh, semuanya terlihat oleh pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sempurnanya iman, karena tingginya derajat keimanan. Begitulah para nabi-nabi Allah. Begitulah para nabi-nabi Allah. Karena itu kalau sudah derajat seperti itu, ya wis tak mungkin melakukan maksiat sudah. Karena mereka maksum, dijaga. Orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi kita ini derajat yang paling nisor, ya. Kadang yo yakin, kadang kaya orang ragu begitu. Nah, ini dirawat, ya, dirawat keimanannya sehingga ketika datang kematian itu dalam keadaan keimanan yang baik, keimanan yang sempurna gitu. Jangan sampai meninggal dalam keadaan tadi itu keraguan. Nah,
Bahkan para ulama, orang-orang yang soleh, para wali itu mengatakan ragu di dalam urusan rizki, ya, ragu di dalam urusan rizki itu termasuk dosa besar yang harus kita tobati. Dosa besar yang harus kita tobati. Nah, kadang-kadang kita ini kan, ya apa ini, ya duit daun iki meneh apa, bingung. Nah, ini kita harus banyak istighfar itu. Karena itu termasuk dosa. Meragukan daripada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yaitu tadi derajat keimanan kita ini rendah. Derajat keimanan kita itu rendah. Nah, setiap kelompok-kelompok ini, ya, derajat 1, derajat 2, derajat 3, itu ndak langsung satu kelas ngono, ndak. Derajat 1 itu ono kelas-kelas mana begitu, dibagi-bagi gitu. Setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang lebih unggul, ada yang lebih rendah begitu. Derajat kedua juga seperti itu. Derajat ketiga juga seperti itu. Jadi jangan dikatakan keimanannya para nabi dan orang para siddiqin seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu semuanya satu kelas. Bukan, beda-beda. Walaupun derajatnya sama derajat ketiga, tapi itu ada pembagiannya lagi begitu. Dan yang tertinggi yaitu keimanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memiliki keimanan yang paling sempurna, yang paling tinggi, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memandang kepada zat Allah di malam Isra Mi'raj, yang mana kejadian ini tidak pernah sekalipun terjadi kepada para nabi, para rasul maupun para malaikat yang paling dekat dengan Allah. Tidak ada yang terjadi. Tapi hanya terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Alhamdulillah, karena Nabi Muhammad, Nabi kita ini adalah Nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita umatnya ini katut menjadi umat yang paling mulia. Bukan karena sholatnya kita, puasanya kita, sedekahnya kita, tapi hanya murni berkat daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan keimanan dalam hati ini disempurnakan, ya, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang soleh, keberkahan daripada para wali-wali Allah, keberkahan daripada sahabat-sahabat Nabi, keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebagaimana kita beriman, cinta terhadap mereka, kepada Nabi, keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, mudah-mudahan kelak dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.